Bab 438-25-32 menit. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Sebuah sosok gelap melintas di antara dahan-dahan besar dari pohon-pohon yang memanjat tanpa henti. Gerakannya terlalu cepat dan sampulnya terlalu padat untuk aku lihat detailnya. Bahkan dengan Rilmir aktif, aku tidak bisa merasakan mana atau apapun dari bayangan dalam waktu singkat aku bisa melihatnya. Apa itu tadi? Eli bertanya, suaranya bernada tinggi dengan ketegangan gugup. Kita harus bergerak, kataku, mencari-cari di sekeliling kita untuk mencari bayangan yang lewat atau jalan ke depan. Akarnya meliuk-liuk menembus air seperti jalan berkelok-kelok, cukup lebar untuk menopang kereta yang ditarik binatang buas. Air tempat mereka tumbuh begitu jernih sehingga menyamarkan kedalamannya, menciptakan ilusi optik yang membuat bebatuan berlumut di dasar danau tampak hanya beberapa inci di bawah permukaan. Atas atau bawah? Caira bertanya, matanya tidak fokus saat dia menggunakan indera apapun yang diberikan dronenya, bukan miliknya. Cabang-cabangnya cukup lebar untuk dinavigasi dengan mudah, bahkan untuk beruangmu, dan terjalin lebih rapat daripada akarnya. Aku melirik ke arah Sylvie, yang terbaring kaku di punggung Bu terselubung baju zirahku. Eli memegang satu tangan untuk melindunginya. Itu berisiko. Jika kita diserang, salah satu dari kita bisa terlempar dari salah satu cabang itu. Hei Culio, sebagai setengah Phoenix, apa yang terjadi saat kamu berubah? Apakah kamu, seperti, hanya mendapatkan satu sayap? Atau apakah kamu hanya mendapatkan paruh dan ekornya? Tanya Regis menggoda. Aku tidak mendapatkan kecambah seperti itu dari bokong aku. Aku bisa bertransformasi sepenuhnya, tapi, sulit untuk mempertahankan bentuk seperti itu. Aku Cul, tampaknya tidak menghiraukan gurauan Regis. Eli menyulap sekelompok mana yang melilit Bu dan Sylvie, menahan ikatanku. Saat itu selesai, 3 bola mana cerah muncul dan diam-diam melingkari tangan kanannya. Keringat membasahi alisnya dan seringai di wajahnya mengatakan semua yang sudah kupikirkan, dengan kehadiran Cul dan Sylvie, zona ini akan lebih sulit daripada apapun yang kami hadapi pada pendakian terakhir kami. Cul, pimpin jalan. Aku menunjukkan akar terdekat yang bisa kami panjat dengan mudah dan gunakan untuk menyeberangi air. Akarnya lebih tebal ke arah itu. Cul berbaris ke tepi pulau kecil tempat kami berdiri dan melompat dengan santai ke akar, yang bagian atasnya menonjol setinggi 6 kaki dari air. Dia mendarat dengan anggun yang tak terduga untuk salah satu ukuran tubuhnya, melihat sekeliling, dan kemudian mengulurkan tangannya kembali untuk membantu orang berikutnya. Saat Caira meraih tangannya, bayangan gelap melesat dari bayang-bayang, dan Cul menghilang di dalamnya. Caira melompat mundur, nyaris menghindari sepasang ekor panjang yang sabit di belakang binatang yang melaju kencang itu. Dalam sekejap mata, sosok kabur itu menjauh dari kami, melewati bagian atas air sebelum menarik ke atas dan naik ke jaring anggota badan yang terlalu besar di atas kami. Aku menyalurkan aether ke God Step, dan jalur aetherik menyala di depan mata aku. Jalan setapak terbentang dariku seperti kilat ungu, menghubungkan setiap titik satu sama lain, tetapi hanya sejauh 15 kaki. Jalurnya terputus begitu saja, yang langsung di sekitarku terputus dari jalur di tempat lain, keduanya terus-menerus berubah saat mereka bergeser dan terdistorsi tetapi tidak pernah terhubung kembali. Gelombang energi dari Sylvie sudah cukup untuk menjelaskan dengan tepat apa yang sedang terjadi. Baut api hitam memotong hutan gelap saat aku melepaskan Godrune. Tembakan Caira meleset, mengikuti apa yang sekarang bisa aku katakan adalah makhluk berbentuk berlian dengan daging kehitaman. Itu memiliki 2 ekor panjang seperti cambuk, masing-masing dengan duri jahat tumbuh dari ujungnya. Meskipun ukurannya sangat besar, bentang sayapnya selebar sayap Sylvie dalam bentuk naganya, dia berenang di udara dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada ikan manapun di air. Perhatian Regis terfokus pada makhluk terbang itu, ejekan geli terngiang di benakku. Sepertinya ayam pedas tidak setuju dengan manta rai setan. Ada sesuatu di punggungnya, kata Eli mendesak, matanya yang tajam menangkap detail yang tidak bisa kami pahami. Aku pikir itu melambat. Melapisi penglihatanku dengan aether, aku bisa melihat tambalan merah mengkilap di kulit hitamnya. Saat aku melihat, makhluk itu mulai bersinar dari dalam, penerbangannya menjadi tidak menentu saat tonjolan seperti sayap bergoyang. Bentuk merah yang tidak jelas itu terpisah, menghilang ke dalam air saat pancaran itu semakin terang dengan cepat. Daging terbelah, dan api oranye melompat keluar dari retakan yang dihasilkan. Pekikan tajam tiba-tiba meletus dari binatang itu, menyebabkan penglihatanku berputar saat getaran itu menusukkan pisau ke otakku. Di kejauhan, salah satu sayap hewan itu memotong sebatang pohon, mencabik-cabik anggota badannya dengan suara robekan basah yang mengerikan. Getarannya semakin kuat, lalu terputus seluruhnya saat binatang itu menabrak danau, menghilang di bawah air yang bergolak. Mengibaskan efek samping dari getaran itu, aku melompat ke akar tempat Cul diserang. Aku berhenti, mencari tanda bahaya di hutan sebelum mencoba melihat jalur eterik lagi. Aku berada tepat di luar batas efek yang aku lihat, di mana jalurnya putus. Pulau tempat kami muncul masih terputus dari tempat lain, tapi sekarang aku bisa merasakan jalan ke tempat Cul jatuh, dan aku tidak membuang waktu lagi sebelum melangkah ke dalamnya. Muncul beberapa ratus kaki jauhnya di atas akar yang paling dekat dengan tempat tubuh tak bernyawa makhluk itu terendam, aku segera dibanjiri uap panas saat gelembung-gelembung dahsyat meletus dari permukaan air, meletus dan berbusa saat awan menutupi apa yang ada.
Terjadi di bawah air. Saat aku hendak melompat, sesuatu meledak. Chul mengepul dan merokok. Kulitnya menjadi abu-abu pucat, dan urat-urat cair mengalir di sepanjang lengan, leher, dan wajahnya. Matanya berkobar dengan cahaya internal, bersinar melalui uap. Namun, ketika aku memperhatikan, perubahan warna itu berkurang dari dagingnya. Dia mengulurkan tangan ke akar tempat aku berdiri, menggunakannya untuk menopang dirinya sendiri. Hapus cemberut kekhawatiranmu. Aku tidak terluka. Heya, bos, Sylvie mendapatkan segalanya. Aku mengutuk, tiba-tiba merasakan masuknya aether yang kacau mulai melonjak melawan baju besi peninggalan, bocor keluar dan mencakar udara. Aku terlalu terbiasa dengan monster itu dan benar-benar kehilangan fokusku untuk menahan mantra aetherik. Meraih Chul, aku dewa melangkah sedekat mungkin dengan yang lain. Ruang di dalam lingkup jalur yang rusak berkembang pesat, dan ether atmosfer menebal di sekitar mereka. Berkonsentrasi pada Sylvie, aku mendorong mantra itu kembali ke bawah sampai sekali lagi tersimpan sepenuhnya di dalam baju sirah relik. Sepertinya ini hanya sedikit masalah, kata Regis. Pipi Caira memucat saat dia mencari di sekitar hutan, pedangnya tergenggam erat di kedua tangannya. Aku tidak pernah merasakan apapun dari makhluk itu. Hanya menangkap petunjuk pergerakannya dari relik aku. Bisakah orang lain merasakan mana? Eli menggelengkan kepalanya. Di bawahnya, Bu menggeram frustrasi. Aku merasakan rahangnya saat dia mendekat di sekitarku, kata Chul, senjatanya dilemparkan dengan santai ke salah satu bahunya. Tetap saja, itu mati dengan cukup mudah. Dari ekspresi tidak percaya di wajah Caira, aku tahu apa yang dia pikirkan. Seandainya makhluk itu mencengkeramnya atau saudara perempuan aku, serangan itu akan terjadi dengan sangat berbeda. Ada perubahan mana di sekitar Eli, dan matanya melebar secara dramatis. Dia mencondongkan tubuh ke arah Chul dan mengendus. Mereka mungkin tidak mengeluarkan tanda mana, tapi ada aroma yang berbeda pada mereka. Berminyak dan, kotor, seperti ikan busuk. Agak terlalu kuat, seharusnya cukup untuk memberitahu aku ketika seseorang ada di sekitar. Aku tidak melihat alasan untuk khawatir, kata Chul sambil mengangkat bahu. Aku dengan mudah menghancurkan Skyrai. Jika adik perempuan bisa mengendus mereka dari bau busuk yang tersisa di dagingku, maka kita tidak akan terkejut lagi. Skyrai, kamu tahu makhluk-makhluk ini? Chul mengistirahatkan kepala senjatanya di tanah dan bersandar pada gagangnya. Aku pernah mendengar cerita tentang monster mana yang serupa di Epeotus. Abyssal Skyrai adalah predator yang tak tertandingi, kontrol mana yang sangat sempurna dan sayapnya sangat cepat bahkan pemburu Phoenix terkadang tidak menyadarinya. Abyssal Skyrai, iya. Regis bertanya sambil mendengus. Sedikit dramatis. Apakah penting apa namanya? Kata Caira, lehernya berputar saat dia melihat pepohonan. Apa rencana kita untuk melewati zona ini dengan hidup kita? Akarnya terlalu terbuka, kataku sambil berpikir keras. Di bawah permukaan air, akarnya mencuat, tumbuh melingkari satu sama lain dalam jaring yang rumit. Di atas, cabang-cabang pohon raksasa setidaknya memiliki dedaunan untuk memberi kita perlindungan. Tampaknya predator ini menggunakan mereka untuk tidak terlihat sambil mengawasi apapun yang bergerak di sepanjang akar di bawah. Aku hanya bisa berharap kami bisa melakukan hal yang sama. Caira mengikuti garis pandanganku. Apakah menurutmu kita bisa melampaui tempat makhluk-makhluk ini berburu? Dengan kemampuanmu untuk berteleportasi, kita bisa mendaki bermil-mil dengan relatif mudah. Itu tidak sesederhana itu. Aku mengusap bagian belakang leherku. Setiap kali aku mengalihkan pikiranku dari Sylvie, kekuatannya melonjak tak terduga, yang hanya menempatkan kita dalam bahaya yang lebih besar. Ah, aku bisa menyelesaikan ini dengan mudah. Chul mengangkat Caira seperti anak kecil dan meletakkannya di belakang Eli. Caira membeku, menahan napasnya sampai selesai, lalu melepaskannya dengan hembusan. Tolong jangan lakukan itu lagi, katanya dengan kaku sambil menyesuaikan tempat duduknya di atas beruang, terlihat sangat tidak nyaman. Kebingungan Chul terlihat jelas, tapi dia hanya mengangkat bahu. Pegang binatang itu. Berlutut, Chul meraih ke bawah Bu dan meraup beruang penjaga dan semua orang di pelukannya. Jika makhluk ini mirip dengan sinar langit Epeotus, ia akan tertarik pada gerakan cepat. Chul tidak menunggu jawaban sebelum melayang ke udara, bergerak perlahan menuju cabang-cabang di atas. Aku menunggu, mengawasi sekeliling untuk tanda-tanda serangan. Hutan itu tenang, dan tidak ada serangan yang datang. Menyalurkan God Step tetapi tidak mengaktifkannya, aku menyaksikan bola kasar dari jalur yang terputus naik bersama Sylvie. Ketika Chul telah dengan aman menurunkan Bu, aku dewa melangkah ke mereka, tepat di luar pengaruh Sylvie. Bahkan pada saat yang diperlukan untuk melakukannya, mantranya menyerang, membuat teman-temanku gagap seperti kesalahan grafis di video game Earth lama. Aku menekan kendali aku atas efeknya, dan semua orang menjadi stabil. Caira dengan cepat meluncur dari punggung Bu, dan aku menangkap kilatan perak saat drone-nya bergerak mendekat. Aku tidak merasakan gerakan apapun di dekatnya. Melambai ke yang lain, aku menunjuk ke sepanjang cabang. Itu cukup lebar untuk 20 tentara berbaris berdampingan sebelum melengkung tajam di tepinya. Tidak menunjukkan keraguan, Chul memimpin jalan. Kami bergerak dengan hati-hati, baik untuk menghindari kebisingan atau gerakan tiba-tiba yang mungkin menarik perhatian dan untuk menjaga pijakan kami di atas kulit kayu yang kasar.
Aku berjalan di sebelah Bu, sementara Caira tetap berada di antara aku dan Chul. Kemajuannya lambat, dan suasana tegang. Fokusku terbagi antara berkonsentrasi untuk menahan mantra Sylvie, mengamati sinar langit lagi, dan mencari jalan ke depan. Caira dan Ellie menjadi pengintai utama kami. Binatang buas saudara perempuan aku akan meningkatkan inderanya melebihi apa yang bisa aku capai dengan Aether, dan drone Caira membiarkannya mencari ancaman di sekitar kita dan penyeberangan yang mudah dijangkau antar cabang. Kami bergerak keluar, menjauh dari batang pohon, dan dahan itu sedikit menyempit saat kami berjalan. Transisi pertama kami ke cabang lain relatif mudah. Aku memilih satu yang melintas tepat di bawah milik kita, tetapi yang akan membuat kita tetap berjalan ke arah yang relatif sama. Kami dapat melompat ke sana tanpa insiden. Mempertahankan kecepatan yang lambat namun tetap, kami melewati cabang ke cabang dengan cara ini selama 30 menit atau lebih tanpa insiden. Arthur, airnya. Ellie menunjuk ke tepian kehamparan luas danau jernih di bawah. Titik-titik merah tak berbentuk berputar-putar di danau, terlalu jauh untuk dilihat detailnya. Bahkan ketika aku melihat, sebuah bayangan berbentuk intan melayang turun ke air, dan setitik merah melompat ke atas punggungnya. Dalam beberapa saat, Skyrai dan penumpangnya menghilang ke dalam hutan. Ada sesuatu yang menungganginya, kata Ellie, mencondongkan tubuh ke tepi dahan untuk melihat lebih jelas. Tampaknya, oke, ini aneh, tapi hampir seperti manusia. Sesuatu yang mirip dengan makhluk hidup yang kita temui di zona bersalju. Caira bertanya, menjulurkan lehernya dengan rasa ingin tahu. Karena kekhawatiran dari Regis, aku melihat ke belakang kami tepat pada waktunya untuk melihat Skyrai dive dari atas. Waktu terasa melambat, dan aku melihat bayangan Skyrai turun kaki demi kaki, inci demi inci. Menyulap pisau eterik, aku berputar sedikit, memperbaiki pijakanku pada kulit kayu yang tidak rata, dan melompat ke arah monster itu. Saat aku melakukannya, seluruh momentum ke depan berhenti, lalu berbalik, dan terbang kembali ke udara di luar jangkauan. Dalam sekejap, itu bergeser lagi, mengubah posisi tanpa terlihat bergerak sehingga berada 10 kaki di sebelah kiri dari tempatnya semula. Lebih aneh lagi, aku kembali berdiri di dahan. Waktu, yang hampir terhenti, bergerak maju begitu cepat sehingga aku tidak dapat bereaksi terhadap pendekatan Skyrai, bahkan untuk memperingatkan yang lain. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu menghantam cabang kami lebih dulu, tubuhnya pecah dan darah memancar dari kekuatan. Cabang itu berguncang begitu keras hingga aku tersandung pada satu lutut, rasa keseimbanganku hilang karena dicambuk bolak-balik dalam ruang dan waktu. Ellie menjerit, benar-benar kehilangan pijakan, dan Bu harus merenggut bagian belakang baju zirahnya sehingga dia bergelantungan di rahangnya seperti anak kecil. Caira tersandung ke depan, dan sepertinya dia akan jatuh dari dahan, tetapi kakinya menekan udara padat, dan dia mendorong dirinya kembali ke pijakan yang lebih stabil. Di sampingnya, Chul telah berputar dan mengacungkan senjatanya, tapi dia hanya bisa berkedip bingung saat tubuh Skyrai hancur. Cabang itu bergetar lagi, dan retakan yang luar biasa bergema di hutan. Kayu terbelah di mana Skyrai telah menabrak, dan seluruh struktur jatuh satu kaki. Bu menggali cakarnya dan berjongkok rendah ke kulit kayu. Chul, bereaksi lebih cepat kali ini, meraih Caira dan melayang dari dahan. Membuat keputusan sepersekian detik untuk tidak menggunakan teknik gerakanku, takut sihir Sylvie terbukti lebih berbahaya daripada jatuh, aku lari ke Sylvie dan Ellie. Kayu dan kulit kayu pecah. Semua cabang sepanjang beberapa ratus kaki terpotong bebas dan jatuh, dan kami jatuh bersamanya. Aku hanya bisa melihat Caira dan Chul terbang di atas kami sebelum tubuhku berputar. Di suatu tempat di kejauhan, dekat ujung yang lebih tipis, dahan yang tumbang menimpa dahan pohon lain dan patah lagi dengan suara seperti gempa bumi. Dengan momentumnya yang sangat lambat melambat, aku menabrak dahan yang jatuh tepat saat itu meledak menembus kayu solid yang lain. Mendorong dengan kedua tangan dan kakiku ke kulit kayu yang kasar, aku melemparkan diriku ke arah Bu. Benturan yang dihasilkan membawa kami berdua ke udara terbuka saat dahan yang tumbang bertabrakan dengan dahan pohon kolosal lainnya dan keduanya hancur dengan hantaman yang mengguncang bumi. Bu dan aku mendarat di dahan bawah dengan dahan yang kusut, kayu di bawah kami berguncang memuakkan, udara penuh dengan jeritan kakakku. Memperkuat cengkeramanku pada Aether yang berusaha melepaskan diri dari batasan baju besi relik, aku melompat berdiri dan mencari saudara perempuanku, yang tidak lagi ditahan di rahang Bu. Regis bermanifestasi dan pergi ke sisi Bu, segera waspada terhadap makhluk apapun yang mungkin tertarik oleh kebisingan itu. Ellie tergantung dari tambatan mana yang terlihat di bawah dahan patah tempatku berdiri, serpihan kayu masih menghujani di sekelilingnya. Jauh di bawahnya, dua dahan raksasa itu menabrak danau dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang fondasi pepohonan gedung pencakar langit. Ellie tidak lagi berteriak. Dia terengah-engah dengan keringat mengalir di wajahnya, semua fokusnya pada mana yang mendukungnya. Menjangkau ke bawah, aku mencoba mengambil panah yang terhubung dengan teter, yang ditembakkan Ellie ke sisi dahan yang patah, tetapi ketika dagingku menyentuh mana, seluruh mantra bergetar. Jangan, Ellie mengomel, mengambil tali mana dengan kuat di kedua tangannya dan menutup matanya dengan konsentrasi. Aku bisa memanjat. Sebelum aku bisa menjawab, gerakan menarik fokusku ke kedalaman hutan saat garis hitam membelok di sekitar pohon di kejauhan dan melaju ke arah Ellie.
Tiga makhluk aneh menempel di punggung Skyrai, mengoceh dengan liar dan mengacungkan senjata organik yang aneh. Aether bersatu dalam tinjuku untuk membentuk pedang, tetapi energi yang keluar dari Sylvie melonjak saat aku membagi perhatianku. Balok api hitam melesat turun dari dahan yang lebih tinggi. Dua terbakar di punggung Skyrai, membuat dagingnya menggelembung dan membengkak, seperti pembentukan keropeng. Yang ketiga mengenai salah satu makhluk di dada dan membuatnya jatuh ke udara terbuka dan turun ke air di bawah, masih bergolak dari reruntuhan cabang yang jatuh. Sambil melirik sekilas, aku melihat cairan menempel rata di batang pohon tetangga, pedangnya terhunus tetapi fokus sepenuhnya untuk mengendalikan drone. Chul menghadap Skyrai kedua saat makhluk itu berputar di atas. Di belakangku, Bu mengerang putus asa, menari bola balik saat dia mengintip dari tepi ke arah Eli saat ini merangkak dengan tangan ke atas penambat mana. Regis tiba-tiba melesat melewatiku dan melompat dari dahan yang patah. Tubuhnya membengkak keluar, api menjadi bergerigi, bulunya seperti duri tajam, dan sayap tumbuh dari punggungnya. Dia bertabrakan dengan Skyrai, dan Destruction melompat dari rahangnya dan dia merobeknya di udara. Aku merasakannya saat lusinan kaki seperti pisau, yang berbaris di sepanjang perut Skyrai, memotong dan menebas kulitnya yang mengeras, tetapi hanya dengan cara yang samar rasa sakit itu mencapai otak Regis melalui pengaruh kehancuran. Eli mencapai titik di mana panah mananya mencuat dari dahan yang patah dan mendapat pegangan di kulit kayu. Aku mencengkeram bagian belakang armornya dan mengangkatnya dengan mudah ke tanah yang kokoh, atau setidaknya, yang paling dekat dengan tanah padat yang kami miliki. Dia tidak membuang waktu untuk menolak mantranya dan berlindung di sisi Bu. Regis dan Skyrai jatuh ke arah danau ratusan kaki di bawah. Salah satu makhluk yang menempel di punggungnya sedang menusukkan tombak bercabang tiga ke arah teman aku, masing-masing berdampak seperti sengatan lebah, tetapi yang lainnya tidak lagi terlihat. Sampai beberapa saat kemudian, ketika ia memanjat sisi dahan tempat kami berdiri, membuatku melihatnya dengan baik untuk pertama kalinya. Meskipun humanoid di batang tubuh dan lengannya, ekor lebar dan datar yang ditutupi pelat yang saling bertautan membentuk setengah bagian bawahnya. Seperti Skyrai, bagian bawah ekor ini menumbuhkan lusinan kaki bengkok yang dengan mudah mencengkeram kulit kayu yang lebat, membiarkannya meluncur di permukaan pohon seperti rayap. Sirip tumbuh seperti sayap dari punggungnya, dan seluruh tubuh humanoid ditutupi sisik yang sangat halus. Tergenggam di jari-jarinya yang bercakar dan berselaput adalah pedang pendek Chitinous dengan rona merah muda yang sama dengan sisiknya. Empat mata kecil melotot dari atas dua lubang hidung di wajahnya yang datar, dan mulutnya yang lebar terbuka dengan geraman, memperlihatkan deretan gigi seperti jarum. Sebuah anak panah melesat melewatiku, mengenai dada makhluk krustasea itu. Panah mana berdesir keluar, dibelokkan, dan kemudian menghilang, gagal merusak targetnya. Menopang cengkeramanku pada armor peninggalan dan Sylvie di dalamnya, aku membagi fokusku dan mengirimkannya ke otot dan persendianku, memperkuat tidak hanya kaki dan tubuh bagian bawahku, tetapi juga bahu, dada, dan lenganku. Jika aku cukup cepat, aku melangkah maju, memanfaatkan teknik burst step untuk melintasi jarak antara aku dan makhluk itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, aether mengalir ke atas tulang belakang aku dan melalui bahu aku, ke lengan aku, dan ke lengan bawah, pergelangan tangan, dan buku-buku jari aku. Pada setiap otot dan persendian, aether terbakar dalam ledakan waktu yang tepat, masing-masing mendorong serangan aku ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang meningkat secara eksponensial. Tubuh bagian atas makhluk itu hancur berkeping-keping dalam semburan merah darah saat tinjuku bertabrakan dengan tulang dadanya. Tubuh bagian bawahnya terhuyung-huyung untuk menarik napas sebelum terjungkal dari sisi dahan dan berputar menjauh ke kejauhan. Terlepas dari usaha terbaikku, cengkeraman kuatku pada mantra Sylvie terlepas. Dari sudut mataku, aku melihat Eli dan Bu gagap, dan anak panah yang diarahkan ke tali busur Eli meledak. Dia diangkat dari tanah dan dibanting ke samping Bu. Aku berlari untuk menangkapnya sebelum dia jatuh. Dia gemetar dan menatap lengannya dengan kaget. Busur kurcaci telah pecah, dan tulang menonjol melalui kulit lengan bawahnya. Dia mendorong dadaku dengan tangannya yang sehat dan mengambil langkah terhenti. B. Beri aku ruang untuk bernafas, Art. Mana melingkari lengan bawahnya sebelum mengencang seperti belat. Eli menjerit kesakitan dan bersandar pada Bu, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan Mana tergagap. Aku merobek sepotong kulit kayu. Gigit ini. Aku mengangkatnya, dan dia mengambilnya di antara giginya. Bu bergemuruh dan menekankan hidungnya ke pipinya. Cahaya keemasan menyelimutinya, turun ke dadanya, dan getarannya mereda. Belat sihir terus mengencang, memaksa tulang kembali turun di bawah kulit. Dengan memutar lengannya, dia mengembalikan tulang yang patah ke tempatnya. Meskipun bengkak dan ungu, aliran darah yang stabil melambat menjadi tetesan, ditahan oleh Mana. Dia menyeka air matanya dengan punggung lengannya yang sehat, lalu berjuang untuk berdiri tegak. Sesuatu yang ibu tunjukkan padaku, untuk berjaga-jaga. Sekarang Ceayo, meskipun wajahnya pucat dan berbutir-butir keringat, dia berdiri tegak. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Mengangguk, aku berbalik, menggulung dan melepaskan tanganku sendiri. Lenganku, dari buku jari hingga bahu, terasa sakit. Teknik burst strike sepertinya merupakan perpanjangan alami dari burst step sekarang karena fisik asuran aku dapat mengatasi tekanan tersebut, tetapi aku hanya memiliki sedikit waktu yang berharga untuk melatihnya.
Tidak seperti langkah, di mana semua gaya dorong aku yang dilakukan dengan hati-hati jatuh ke tanah dan diserap. Pukulan yang dipicu oleh begitu banyak kecepatan dan presisi memberikan dampak kembali kepada aku seperti yang terjadi pada target aku, menyebabkan serangkaian serangan mikro. Air mata dan patah tulang di lenganku. Mengepalkan tangan aku mengikuti penyembuhan tubuh aku, menyadari setiap otot yang robek dan tendon yang tegang saat mereka menyatu, berharap aku dapat memberikan kekuatan yang sama kepada saudara perempuan aku dan menyembuhkan lengannya. Tetapi tidak ada waktu untuk berlama-lama pada kesalahan aku. Ellie tersentak berhenti saat dia memanjat dengan satu tangan ke punggung Bu, menatap anggota tubuh di atas. Aku mendengar angin di atas sayap. Dan, aku bisa mencium bau yang lain. Tidak ada lagi diskusi sebelum kami mulai bergerak lagi, berlari sepanjang dahan dengan Chul di depan. Ellie, lengannya terikat dan dalam gendongan serta senjatanya hancur, tetap berada di punggung Bu, lengannya yang sehat memegangi Sylvie. Caira bergegas di antara Bu dan Regis, setengah fokusnya pada drone yang melewati dedaunan di sekitar kami. Meskipun aku tidak bisa merasakan tanda tangan mana dari Skyrai, aku tetap mengaktifkan Rilmir, memperhatikan pergerakan mana dan Aether untuk tanda-tanda bahaya lebih lanjut. Bahkan sebelum kami beralih ke cabang berikutnya, Skyrai yang melaju kencang melintas di atas kepala, bergerak ke arah dahan yang jatuh. Berkat peringatan Ellie dan Caira, kami bisa merunduk ke sepetak daun seukuran layar yang lebih tebal, membiarkannya menghilang di belakang kami. Tapi saat kami keluar dari tempat persembunyiannya, yang lain muncul, yang ini dengan dua makhluk krustasea yang menungganginya. Seseorang berbunyi klik dan mengoceh, menusukkan tombaknya yang bercabang dua ke arah kami. Aku mengeluarkan kutukan frustrasi. Pergi, terus bergerak. Membanting bola senjatanya ke telapak tangannya, Chul berlari ke depan. Bu mempercepat untuk menyamai dia, tapi aku tahu Caira sedang berjuang untuk membagi fokusnya. Dia sepertinya mempertimbangkan sejenak, lalu melompat ke punggung Regis. Dia hanya berhenti cukup lama untuk membiarkan situasinya sendiri, lalu lari mengejar yang lain. Dalam sekejap, Skyrai berputar dan turun dari belakang kami, tapi tidak menyerang. Sebaliknya, itu melepaskan getaran subsonik seperti lonceng kematian yang pertama kami temui. Mendorong ke telingaku untuk meredam kebisingan, aku menatap sekeliling, yakin akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti yang aku duga, Skyrai lain muncul dari belakang yang pertama. Kemudian yang ketiga, membelok dengan tajam melalui cabang-cabang yang kusut di sebelah kanan kami. Ada dua lagi di bawah kita, kata Caira, memutar punggung Regis yang melompat-lompat untuk menghadapku. Masing-masing dengan segelintir makhluk bersisik itu. Mereka memasukkan kita. Mempertimbangkan kecepatan Skyrai, tidak ada cara bagi kami untuk mengakali mereka. Namun, dengan ini menjadi serangan yang terkoordinasi dengan jelas, aku tahu bahwa berhenti untuk melawannya mungkin akan membuat lebih banyak musuh menemukan kami. Terus bergerak, perintahku setelah berpikir sejenak. Sylvie, sekarang akan menjadi waktu yang tepat untuk menghentikannya, pikirku, tidak mengharapkan tanggapan. Tiba-tiba salah satu Skyrai berputar dan mendarat di dahan 100 kaki di depan kami. Tiga penunggangnya bergegas pergi, lalu berpencar, merangkak di sepanjang sisi dan di bawah dahan itu sendiri. Skyrai lain mendarat di belakang kami, dan dua pengendara lagi turun, senjata mereka terhunus saat mereka menyerbu ke arah kami dengan lusinan kaki seperti pisau. Sinar hitam api jiwa mencetak udara. Dua menabrak Skyrai, menyebabkan daging menggelembung dan meletus. Dua sinar lainnya ditembakkan ke kiri dan ke kanan, diarahkan ke makhluk-makhluk yang meluncur di sepanjang tepi vertikal dahan. Pada saat yang sama, kilatan cahaya putih melesat dari telapak tangan Ellie. Itu melengkung ke bawah di sekitar tepi luar cabang, sesaat kemudian diikuti oleh ledakan gegar otak yang aku rasakan melalui telapak kaki aku. Aku fokus pada Sylvie, pada baju besi dan mantra yang mengelilingi tubuhnya. Menjaga agar mantra tak sadar Sylvie tetap terkendali adalah prioritasku. Dengan Sylvie sepenuhnya terpusat dalam kesadaranku, aku hanya menggunakan pinggiran pikiranku untuk menyulap pedang eterik 40 kaki di belakangku dan menebasnya dengan liar. Serangan itu kikuk, berayun terlalu pendek, dan makhluk krustasea itu melompat mundur untuk menghindarinya. Dan bahkan usaha yang gagal itu menimbulkan sentakan yang membuat Bu kehilangan pijakan dan tersandung, hampir menjatuhkan adik perempuanku yang terluka. Tetap saja, pada detik yang membeli kami, gada berkepala bulat Chul terbang. Dia melemparkannya seperti misil, dan celah di kepalanya meraung dengan api sebelum merobek daging dan tulang dan hampir membelah monster itu menjadi dua. Di sebelah kiri kami, seekor makhluk berwarna merah berlari ke sisi dahan, banyak kakinya yang menusuk dengan mudah menempel di kulit kayu yang tebal. Garis-garis api jiwa mencetak udara seperti bayang-bayang baut sihir Ellie, membuat barang dagangan kehilangan keseimbangan untuk diselesaikan Regis dengan tebasan cambuk di ekornya. Chul berlari tepat di atas mayat Skyrai saat senjatanya kembali ke tangannya, dan Bu serta Regis mengikuti langkahnya saat kami melanjutkan di belakangnya. Di bawah kita, Ellie berteriak, menunjuk ke pangkal pohon tetangga. Bergerak seperti rayap, lusinan Mercreatures dengan cepat menskalakan struktur yang menjulang tinggi. Mereka bergerak ke atas secepat kami bisa berlari sepanjang permukaan horizontal, dan sepertinya mereka bermaksud memotong kami. Aku memindai cabang-cabang terdekat melalui hujan mantra, mencari cara untuk mengubah arah. Tanpa kemampuan penuh aku, tidak ada tempat lain untuk pergi selain lurus ke depan. Saat kami berlari,
Aku mencari di bayang-bayang setiap cabang dan mencari tanda-tanda portal keluar. Zona ini bukanlah ruang terbatas seperti gua, tetapi lebih seperti zona tertutup salju Three-Step, atau gurun yang telah dihancurkan oleh Tachi dan aku. Di kedua tempat itu, yang seakan meluas selamanya, zona itu sendiri telah membawaku ke tempat tujuan. Kami telah mengikuti cabang-cabang ke arah yang paling alami, yang kuharap berarti. Mataku menangkap sesuatu, tepi lurus di antara bentuk-bentuk organik yang kasar dan berkelok-kelok. Aku baru saja menyadarinya setengah tersembunyi di dalam sekelompok akar yang terjerat jauh ke dalam danau di bawah kami. Eli segera membenarkan kecurigaanku, mata coklatnya yang bersinar terfokus ke kejauhan. Itu portalnya.